Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini, kami semua dari kelompok 5 berkesempatan memaparkan materi presentasi untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materinya itu tentang etos kerja sebagai wujud amal soleh. Nah, sebelum memulai penjelasan materi kali ini, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Rizkia Kamila, yang kedua ada Lutfia Fariha, yang ketiga ada Aurelia Putri Setiawan, yang keempat ada saya sebagai moderator yaitu Sekar, yang kelima ada Satsi Septaluna. Oke, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Rizkia Kamila. Kepada Mila, waktu dan tempat dipersilahkan. Submateri pertama, etos kerja Islam. Etos kerja Islam ini adalah sebuah konsep yang memandang bahwa bekerja bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kepuasan duniawi semata, melainkan juga sebagai suatu bentuk ibadah dan manifestasi dari amal yang dapat mendatangkan keberkahan dan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain tentunya. Etos kerja Islam juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga amanah dan kejujuran dalam bekerja. Nih ya, seorang muslim yang memiliki etos kerja yang baik pasti nggak akan mengkhianati kepercayaan orang sekitar terhadap pekerjaan yang dia pegang. Biasanya, ia akan melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, serta selalu jujur dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepadanya. Nah, hal ini nih yang menunjukkan bahwa seorang muslim harus memiliki karakter yang mumpuni, yaitu al-qawi atau dapat diandalkan, dan al-amin atau jujur. Bekerja keras dan cerdas juga merupakan prinsip penting dalam etos kerja Islam. Pastinya seorang muslim yang memiliki etos kerja yang baik tidak akan menyerah dalam bekerja. Bahkan ya, ketika mengalami kegagalan atau kesulitan, ia akan terus berjuang dan berusaha untuk mencapai tujuannya. Gak cuma itu, ia juga akan memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya yang ada untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih cerdas dan efektif. Terus, apa dong perbedaan antara etos kerja biasa dengan etos kerja Islam? Jawabannya itu terletak pada niatnya. Etos kerja yang biasa melibatkan semangat dan dedikasi dalam bekerja. Sedangkan etos kerja Islami juga sama, namun dijalankan dengan niatan untuk memperoleh ridho Allah. Sehingga pekerjaannya tidak hanya membawa kemaslahatan dan keuntungan materi, tetapi juga menjadi amal yang bermanfaat. Kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Pengembangan dakwah untuk saat ini selain mempunyai ilmu yang cukup, juga harus ditopang oleh keadaan finansial yang memadai. Mengapa seorang muslim harus kaya? Karena kemiskinan identik dengan banyak permasalahan baru, diantaranya satu, ekonomi lemah berarti ibadah tidak bisa maksimal. Yang kedua, ekonomi lemah berarti penurunan tingkat pendidikan. Yang ketiga, ekonomi lemah berarti rendahnya tingkat kesehatan. 4. Ekonomi lemah berarti gerbang menuju penjajahan baru. Kemudian salah satu upaya memberdayakan potensi ekonomi umat serta membangun sebuah masyarakat yang mandiri adalah melahirkan sebanyak-banyaknya wirausahaan baru. Kewirausahaan pada dasarnya adalah kemandirian, terutama kemandirian ekonomis dan kemandirian keberdayaan. Kemandirian menurut Islam banyak dijumpai dalam berbagai ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Salah satu contohnya dapat dijumpai dalam ayat yang berbunyi, "Apakah engkau tahu siapa para pendusta agama? Mereka adalah yang menelantarkan anak yatim dan tidak peduli terhadap para fakir miskin." Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-3. Kewajiban kaum berpunya untuk membayar zakat, anjuran untuk bersedekah, wakaf, dan kewajiban untuk memberdayakan orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomis merupakan petunjuk Islam yang jelas terhadap etos kewirausahaan. Konsep rizki berkaitan erat dengan konsep kerja keras dan tak kenal menyerah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan rizki bagi hambanya. Jadi rizki itu datang atau hilang, semuanya atas kehendaknya, bukan karena yang lainnya. Dalam menerima kenikmatan rizki, manusia diwajibkan bersyukur kepadanya. Namun jika ingkar, maka azab itu sangat pedih.
Islam telah memberikan jalan untuk membuka pintu-pintu rizki itu, yaitu dengan memupuk sifat, ciri, dan watak yang harus dimiliki seseorang muslim untuk diwujudkannya dari gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif, atau lebih dikenal mutiara kegiatan kewirausahaan. Ada 7 spirit muslim yang relevan untuk mewujudkan kewirausahaan umat Islam, yaitu selalu berusaha, ikhtiar, bertakwa, beristighfar, bertawakal, rajin berdoa, bermurah hati, bergemar, berinfak, dan senantiasa bertahmid. Selanjutnya ada materi konsep etika profesi Islami. Islam tidak hanya memerintahkan umatnya untuk rajin bekerja, tetapi harus sesuai dengan aturan atau nilai-nilai moral, yaitu akhlak atau etika. Akhlak dapat mengantarkan berbagai profesi dengan selamat mencapai tujuannya berupa ibadah yang ikhlas. Terdapat beberapa contoh yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh setiap muslim dalam menjalankan profesinya. Di antaranya, pertama ada mencari rizki. Rizki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untukmu, entah berupa pakaian, makanan, hujan, sampai kepada keluarga, itu termasuk rizki. Begitu pula dengan kesehatan, pendengaran, dan penglihatan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk mencari rizki dengan cara yang baik, atau diperintahkan untuk ajmil fitolab. Apa sih ajmil fitolab itu? Janganlah berputus asa ketika kamu belum mendapatkan rizki yang halal sehingga menempuh cara dengan maksiat kepada Allah. Dan jangan sampai kamu mencelakakan dirimu dalam usaha meraih rizki. Yang kedua ada bekerja keras. Islam mengajarkan arti pentingnya kerja keras. Islam mengajak umatnya untuk senantiasa bekerja keras karena di dalamnya terdapat kesabaran, ketekunan, ketaatan, dan memperkuat umat. Makanan yang terbaik adalah makanan yang dihasilkan oleh tangan sendiri atau usaha sendiri. Sebab, sebagaimana sabda Rasulullah, yaitu, sebaik-baiknya yang dimakan seseorang ialah hasil pekerjaannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari 1930. Yang ketiga ada ikhlas. Sebagaimana Rasulullah bersabda, usaha yang baik adalah usaha yang bekerja dengan ikhlas. Hadis riwayat Ahmad. Setiap di dalam konsep Islam, setiap perbuatan muslim akan mengandung hal ibadah manakala diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada seorang muslim yang nanam tanaman, kemudian ada burung, manusia, atau binatang memakan hasil tanaman itu. Maka, asalkan ikhlas, yang demikian itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada jujur. Sesungguhnya sebaik-baiknya usaha ialah usaha pedagang. Apabila mereka berkata tidak berdusta, apabila mereka diamanati tidak berkhianat, apabila mereka berjanji tidak menyalahi, apabila mereka membeli tidak mencela, apabila menjual tidak memuji-muji dagangannya, apabila mereka berhutang tidak menunda-nunda, apabila mereka mempunyai piutang tidak mempersulit. Hadis riwayat Ahmad. Jujur adalah kunci kesuksesan di berbagai bidang profesi. Perihal kejujuran, pernah juga dikisahkan Rasulullah menjual dagangannya. Beliau ceritakan nilai pembelian atau harga pokok sejujur-jujurnya, apa adanya, dan kemudian menyerahkan kepada pembeli berapa kesanggupan untuk memberikan keuntungan atau kelebihan dari harga pembelinya. Selanjutnya ada kerjasama. Kerjasama akan mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan. Dengan kerjasama, tugas yang dikerjakan menjadi lebih ringan dan mudah. Akan tetapi, Islam juga melarang bentuk kerjasama yang menimbulkan penyelewengan dan kejahatan. Hanya dalam hal kebaikan dan ketakwaan diharuskan bekerja sama itu. Allah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya ada contoh yang tidak pantas dilakukan muslim dalam profesinya, yaitu yang pertama adalah larangan meminta-minta. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja keras dan amat mengecam meminta-minta. Jika seseorang dari kamu membawa tali lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu ia jual kayu bakar itu, lalu Allah menutup malunya. Maka manusia yang demikian itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada sesama manusia. Apakah memberi atau menolak permintaannya itu? Hadis riwayat Bukhari.
Dan yang terakhir adalah larangan monopoli. Menumpuk barang, walaupun hasil membeli dengan uang sendiri, tetapi dengan tujuan dijual dengan harga yang lebih mahal, padahal masyarakat membutuhkan barang tersebut, hal itu termasuk ke dalam monopoli. Dengan tegas Rasulullah melarang perbuatan tersebut. Barang siapa yang menimbun barang-barang atau makanan kebutuhan kaum muslimin, maka Allah akan menghancurkan hartanya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya ada materi makna dan implementasi amal soleh. Apa sih makna amal soleh itu? Amal soleh yaitu mengerjakan suatu perbuatan yang baik, yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain berdasarkan syariat Islam serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengharapkan ridhonya. Amal soleh termasuk perintah Allah karena dengan beramal soleh akan menciptakan kehidupan yang tentram dan bahagia. Amal soleh adalah perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh umat muslim, sebab orang yang beramal soleh akan menjadi penghuni surga serta bekal di dalamnya. Kemudian, bagaimana implementasinya? Implementasi amal soleh dapat berupa bekerja mencari rezeki dengan hati qanaah. Selanjutnya ada tidak dipenuhi ambisi, dan yang terakhir tidak serakah. Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga kehormatan, agama, dan diri dalam setiap usaha yang ditempuhnya guna mencari rezeki. Sehingga seorang muslim tidak akan menempuh, melainkan jalan-jalan yang telah dihalalkan dan dengan telah menjaga kehormatan dirinya. Kita masuk ke submateri kelima. Konsep syirkoh atau kerjasama berarti penggabungan harta antara dua orang atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan. Tujuannya apa? Tujuannya agar mendorong umat Islam untuk saling bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbisnis, serta mengutamakan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan dalam berbagi hasil dan resiko. Adapun yang mempengaruhi terjadinya suatu kerjasama dalam berbisnis antara lain tingkat akses informasi, keadaan sosial ekonomi, sikap keberagaman, dan tingkat kepercayaan. Sekarang kita masuk ke macam-macam kerjasama atau syirkoh. Syirkoh dibagi menjadi dua jenis, yaitu syirkoh amlak dan syirkoh uqud. Syirkoh amlak adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa mengetahui akad dan syirkoh. Syirkoh ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada syirkoh ikhtiyariyah. Adalah syirkoh yang terjadi karena dua orang yang berakad. Misalnya, ada dua orang yang dibelikan atau dihibahkan suatu benda dan mereka menerimanya. Maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut. Lalu ada syirkoh jabariyah. Syirkoh ini terjadi karena dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Contohnya, ada dua orang atau lebih nih menerima harta warisan, maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad. Yang kedua, syirkoh uqud adalah ungkapan kepada akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. Syirkoh ini terbagi menjadi 5, yaitu ada syirkoh inan. Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil. Jika bisnis ini mendapat keuntungan, maka mereka akan berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Tetapi, jika bisnis tersebut mengalami kerugian, masing-masing pihak menanggung kerugian berdasarkan porsi kepemilikan modalnya. Lalu ada syirkoh mufawadlah, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu bisnis atau usaha dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Syarat yang pertama, modalnya harus sama. Kalau di antara anggota perserikatan ada yang modalnya lebih besar, maka syirkoh ini menjadi tidak sah. Syarat yang kedua, memiliki kesamaan wewenang yang ada kaitannya dengan hukum. Oleh karena itu, seseorang yang belum balik tidak sah dalam anggota perserikatan ini. Syarat yang ketiga, memiliki kesamaan agama. Tidak sah berserikat dengan orang yang berbeda agamanya. Syarat yang terakhir yaitu masing-masing anggota punya hak untuk bertindak atas nama syirkoh. Kemudian ada syirkoh abdan. Artinya kerjasama ini antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah dan kerugian ditanggung bersama secara merata. Selanjutnya, syirkoh wujuh adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tanpa adanya modal.
Kerjasama ini hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan. Apabila barang terjual, dua orang yang berserikat tersebut akan membayar harga barang kepada pemilik barang atas dasar keuntungan yang diperoleh. Nah, yang terakhir, syirkoh mudlarabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu. Dalam syirkoh ini, salah satu pihak ada yang menjadi pemodal dan pihak lain menjadi pekerja. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, kerugian berupa uang ditanggung pemodal, dan kerugian berupa tenaga ditanggung oleh pekerja. Sesuai dengan ajaran Rasulullah di mana seluruh umat Islam manusia harus hidup saling berdampingan, saling membantu, dan saling bekerja sama. Demi terciptanya keamanan dan keharmonisan antar umat, serta membangun kesejahteraan di lingkungan keluarga, masyarakat, berbangsa, juga bernegara. Persaingan sehat akan tercipta apabila persaingan bisnis dilakukan dengan cara yang tidak merugikan pihak lain dan berpegang pada nilai-nilai moral Islam. Hal penting lain agar harapan ideal tersebut dapat terwujud, yaitu apabila ada komitmen bersama untuk menciptakan persaingan yang sehat di antara para pesaing. Dalam konsep persaingan yang sehat, para pesaing tidak lagi mematikan pesaing lainnya, melainkan berusaha memberikan yang terbaik untuk bisnisnya agar mencapai keberhasilan dan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk berlomba-lomba dalam mencapai kebaikan di segala hal, termasuk dalam berbisnis. Selain itu, dalam ajaran agama Islam juga terdapat aturan dan falsafah yang tegak di antara asas persaudaraan antar manusia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah dengar nih, peribahasa apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita petik. Dengan berpegang pada asas tersebut, maka pembisnis muslim satu dengan yang lainnya dapat bersaing. Dengan berpegang pada asas tersebut, maka pembisnis muslim satu dengan yang lainnya dapat saling menghargai dan menghormati di antara mereka. Selanjutnya, ada titik temu antara amal soleh dan profesionalitas. Apa itu amal soleh? Amal soleh secara bahasa artinya perbuatan baik. Sedangkan secara istilah, amal soleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jenis amal soleh. Amal soleh sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dari sisi perbuatan dan dari segi subjek pelaku. Dari sisi perbuatan, ada dua, yaitu amal jariyah dan amal ibadah. Amal jariyah adalah perbuatan kebajikan yang dilakukan secara sukarela dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terputus pahalanya meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Sedangkan amal ibadah adalah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari segi subjek pelaku, yaitu amal batiniyah. Amal batiniyah adalah amal yang dilakukan oleh hati atau al-qalb. Amal batiniyah meliputi perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Lalu, apa titik temu antara profesionalitas dan amal soleh? Beramal sama artinya dengan bekerja, sedangkan soleh dapat dimaknai dengan tepat, berkualitas, atau terbaik. Nabi mengajarkan agar sesuatu pekerjaan hendaknya dikerjakan oleh ahlinya. Berdasar pada hal itu, umat Islam berusaha membiasakan untuk membangun jiwa profesionalisme agar menghasilkan karya terbaik. Nah, teman-teman, jadi tadi itu dia penjelasan tentang etos kerja sebagai wujud amal soleh. Sejauh ini jadi paham ya tentang apa itu etos kerja sebagai wujud amal soleh? Oh iya, kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan terkait dengan materi yang barusan kami sampaikan, silakan untuk berkomentar di video ini atau kalian bisa tulis pertanyaannya di Google Classroom. Jangan lupa untuk cantumin nama, NIM, dan juga nama kelompok. Insya Allah nanti pertanyaannya akan direspon oleh anggota kelompok kami. Oke, sekian dari kelompok 5. Mohon maaf kalau misalkan banyak perkataan yang kurang tepat. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Kami dari kelompok 5 izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.